Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Intarti Puspasaruni. Saya dari kelas 10 TJKT 1 dari SMK Negeri 1 Ambal Gading. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan bagaimana cara merunning atau membuat virtual mesin yang merupakan materi dari Debian dan Ubuntu Servator, dan kita ini sudah masuk ke bab yang kedua. Lalu apa saja yang akan dipelajari pada Debian Ubuntu Server Administrator pada bab virtual mesin ini? Yang pertama dan yang terutama yaitu menginstal terlebih dahulu pada VirtualBox, karena seperti yang kita ketahui, Ubuntu merupakan operating system atau OS yang berbasis Linux, karena banyak sekali OS yang berbasis Linux, namun beda vendor saja atau beda buatan. Seperti Debian, juga terdapat Fedora dan lain-lain, dan masih banyak lagi operating system Linux yang memiliki kelebihan dan masukan yang lebih stabil atau yang lebih direkomendasi untuk digunakan merupakan Ubuntu dan juga Debian. Lalu kita juga akan mempelajari proof of law atau proof, di mana akan terdapat perbandingan dan materi-materi yang akan dibahas pada bab ini. Dan sebelum itu, kita terlebih dahulu menginstal VirtualBox dan Ubuntu yang akan digunakan. Dan akan seperti ini tampilannya ketika kita telah menginstal VirtualBox Manager atau VirtualBox. Tidak ada apa-apa, hanya ada fitur-fitur saja. Namun jika terdapat lebih banyak server yang kita gunakan atau kita running nanti, akan seperti ini tampilannya ya. Terlihat seperti ini, ada Ubuntu dari Windows, ini ada operating system Linux yang bernama OS juga. Untuk menginstal VirtualBox sendiri, kita bisa pergi ke download. Untuk menginstal VirtualBox sendiri, kita bisa pergi ke Chrome, kemudian kita ketik download. Download VirtualBox, kemudian kita pilih ini. Kemudian kita pilih OS-nya terlebih dahulu. Kalau laptop kita dari Windows, kita pilih Windows Host. Ketika kalau kalian laptopnya dari macOS S, kalau itu langsung pilih aja. Saya ini laptopnya dari Windows, jadi ini sudah otomatis terdownload ya. Namun karena saya sudah menginstal atau mendownload, tidak usah menginstal lagi. Selanjutnya kita perlu untuk menginstal Ubuntu Server. Bagaimana nanti Ubuntu Server akan di-running ke dalam VirtualBox yang sudah kita install. Cukup dengan memasukkan Ubuntu Server download di Chrome. Kita ketik terlebih dahulu, ini sudah ada. Kemudian lalu pilih yang website resminya Ubuntu, yaitu ubuntu.com. Nah, seperti ini harus Ubuntu server ya, jangan Ubuntu eksternal. Karena tab kali ini kita hanya menginstal Ubuntu server terlebih dahulu. Namun di bab selanjutnya kemungkinan kita juga bisa menggunakan Ubuntu lainnya. Di dalam Ubuntu server kita bisa langsung download saja versi 22.04.2.
Saya tidak perlu install karena saya sendiri sudah. Jika sudah, masukkan ke folder. Lalu masukkan ke folder seperti ini untuk mempermudah kita. Lalu teman-teman bisa install VirtualBox dengan mengikuti langkah-langkah seperti ini. Tekan yes. Kemudian bisa tekan next aja. Karena saya sudah menginstalnya, saya jadi tidak usah mengulangi lagi. Kita lakukan pada Ubuntu server. Untuk langkah selanjutnya, kita langsung masuk ke VirtualBox-nya saja. Kemudian kita pencet yang new. Kemudian ini untuk namanya itu opsional. Kemudian ini untuk TP-nya yaitu Linux. Kemudian kita finish. Kita langsung start aja. Dikarenakan kita belum memasukkan file yang sudah kita install, maka VirtualBox akan nagih. Ini membuat file exhaust apa dari mana, kita pencet tanda panah di bawah ini. Lalu kita klik. Kemudian kita masukkan open. Kemudian kita pencet mode and ready. Kemudian enter. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian list. Kemudian down. Kemudian ini kita skip aja. Kemudian down. Kita pilih yang continue. Kemudian kita pilih yang down. Kemudian yang continue. Kemudian di sini kita harus mengisi ini dulu. Use your name. Saya pilih ini. Kemudian ini password yang nanti kita masukkan, jadi jangan yang rumit karena takutnya susah dan lupa. Kemudian kita pencet yang down, enter, kemudian continue, kemudian down, enter. Kita langsung ini aja, down. Kemudian ini prosesnya lumayan lama. Ini memakan waktu bisa sampai 30 menit. Jika lama nggak usah khawatir. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita tunggu. Jika ada tulisan merah, bisa di enter saja. Itu cuma butuh konfirmasi saja, jadi jangan khawatir.
Ini kita diminta login ya, ini yang tadi kita masukkan. Nah, sudah masuk, berarti server atau virtual mesin kita sudah dibuat. Selanjutnya ada snapshot. Apa itu snapshot? Snapshot adalah penandaan atau titik status kita sekarang. Jadi ketika kita memiliki server, kita bisa membuat atau memindai snapshot server teman-teman. Yang sekarang contoh ini terdapat satu server dan terdapat 3 konfigurasi IP address, maka server ini melakukan snapshot ketika setelah snapshot terdapat perubahan atau konfigurasi tambahan seperti ini. Contohnya terdapat IP address tambahan yaitu 10.10.10.1 dan ketika melakukan perubahan atau konfigurasi tambahan terdapat error atau gangguan pada server, maka server tersebut dengan mudah kembali ke status awal atau penandaan awal sebelum terjadinya error, yaitu hanya terdapat 3 konfigurasi IP address. Jadi bahasa mudahnya adalah perubahan checkpoint. Setelah melakukan checkpoint, melakukan perubahan dan terdapat error, maka bisa langsung kembali ke checkpoint sebelumnya. Langkah selanjutnya kita coba cek menggunakan ls. Dan ini tidak ada file yang tertampil. Kemudian saya akan mencoba snapshot. Kita off-kan dulu. Untuk langkah selanjutnya saya akan mencoba snapshot. Kemudian kita pencet tombol tab. Ini opsional mau diisi atau enggak. Kemudian kita coba start. Kemudian kita login. Kemudian kita coba. Saya akan coba touch. Touch a titik state. Kemudian touch b titik. Kemudian lagi sampai 3 kali. Sekarang saya akan coba kembali ke snapshot atau status yang sudah saya tandai sebelumnya, yang yaitu tidak ada file apapun. Dengan kembali ke snapshot, saya pilih file servernya.
lalu restore. Nah, di sini ada dua opsi, dicentang atau tidak. Jadi maksudnya ketika saya restore atau kembali ke the file center, itu bisa sekalian status pada server saya yang sekarang itu bisa sekalian langsung dibuatin snapshot juga, atau status yang sekarang terdapat 3 file itu saya juga bisa langsung ngebuat snapshotnya sekaligus dengan mencet centang. Tapi saya tidak akan mengulangi kembali, jadi saya langsung restart saja. Lalu kita kembali ke detail, kemudian start. Lagi seharusnya tidak ada file yang tertampil atau file yang ada pada server karena kita sudah kembali ke default server yang sudah kita snapshot sebelumnya. Kemudian kita login dulu. Password. Kemudian kita coba ls. Dan di sini ternyata tidak ada file atau yang tadi kita buat ya. Untuk langkah selanjutnya, saya akan mencoba snapshot. Kemudian kita pencet tombol tab. Ini opsional mau diisi atau enggak. Kemudian kita coba start. Kemudian langsung kembali ke menu download, kemudian start. Dan ini saya akan login. Kemudian kita coba. Saya akan coba touch. Touch a titik text. Kemudian touch titik, kemudian lagi sampai 3 kali. Jadi ketika di snapshot yang sudah saya ambil sebelumnya itu tidak ada file apapun, sedangkan sekarang saya akan membuat server ini memiliki 3 file. Saya akan mencoba snapshot. Kita off-kan dulu, kemudian langsung kembali ke menu download, kemudian start. Dan ini saya akan login.
Kemudian kita coba. Sekarang saya akan coba kembali ke snapshot atau status yang sudah saya tandai sebelumnya, yang yaitu tidak ada file apapun. Dengan kembali ke snapshot, saya pilih the file servernya, lalu restore. Nah, di sini ada dua opsi, dicentang atau tidak. Jadi maksudnya ketika saya restore atau kembali ke the file center, itu bisa sekalian status pada server saya yang sekarang itu bisa sekalian langsung dibuatin snapshot juga, atau status yang sekarang terdapat 3 file itu saya juga bisa langsung ngebuat snapshotnya sekaligus dengan mencet centang. Tapi saya tidak akan mengulangi kembali, jadi saya langsung restart saja. Lalu kita kembali ke detail, kemudian start. Lagi, seharusnya tidak ada file yang tertampil atau file yang ada pada server karena kita sudah kembali ke default server yang sudah kita snapshot sebelumnya. Kemudian kita login dulu. Password. Kemudian kita coba ls. Ketika saya coba ls tidak ada file yang tertampil ya, karena saya sudah kembali ke status awal ketika saya membuat snapshot atau checkpoint. Untuk langkah selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang clone. Apa itu clone virtual machine? Clone virtual machine merupakan cara yang digunakan untuk menduplikasi atau membuat ulang server yang sudah kita miliki. Jadi ketika kita memiliki satu server atau virtual machine dan kita mau membuat lagi biar kita mempunyai 2 atau 3 atau 4 server, nah kita nggak perlu install ulang. Jadi cukup satu server terus diduplikasi atau dibuat ulang. Jadi server yang baru itu isinya akan sama seperti yang sudah kita buat sebelumnya. Langsung saja kita coba. Langkah selanjutnya kita akan mencoba ini. Jadi kita pencet ini, terus kita cari yang clone. Kemudian kita ini itu tempat penyimpanannya, yaitu kita finish. Kemudian untuk password apa itu semua itu sama. Jadi kita coba dulu. Dan ini berhasil, berarti ini masih sama, berarti sudah berhasil ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengekspor. Kita pilih yang pertama, kemudian finish. Kemudian kita tunggu sampai selesai.
Kemudian langkah yang selanjutnya saya akan mengimpor. Kita pencet file, kemudian import, kemudian kita pencet ini, kemudian yang tadi kita ekspor ini, terus open, finish. Kita tunggu sampai selesai ya. Tadi sudah selesai mengekspor dan mengimpor. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.